Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Ya, kalau tafsir itu saya hanya pakai kalau ada informasinya. Misalnya nih, tahun sekian ada kejadian ini, saya kejar. Langsung saya cek historisnya, karena kita ada yang namanya historis kritis. Ya kan, saya cek. Tapi kalau yang dia tafsirkan, ini muter-muter ke sana kemari gitu, langsung saya skip. Karena dia pun dengan keterbatasan loh. Zaman dia menafsirkan itu ya, itu dengan keterbatasan juga. Nah, kalau orang-orang reform paling demen tuh pakai yang begitu-begitu tuh. Makanya orang-orang reform itu bisa jadi aneh-aneh tuh, ya kan? Dia pakai tafsir yang ini, tafsir yang itu, tafsirnya siapa, tafsirnya. Kalau saya nggak mau. Kalau saya apa yang tertulis itu tadi ya, seperti orang-orang Yahudi zaman itu kan, kebanyakan tafsir, akhirnya mereka memaksa Yesus untuk menggenapi tafsirnya Matthew Henry, menggenapi tafsirnya Strong, mereka ya dan seterusnya, ya kan, atau BDB, ya kan, harus Yesus harus menggenapi. Yesus bilang apa? Aku tidak menggenapi tafsirmu, aku menggenapi yang tertulis di Tanakh. Jadi kembalilah ke Alkitab. Karena Tuhan pun bisa membuka kepada kita. Tafsir itu cuma buat kita ngelihat aja, karena kan sebelumnya sudah ada yang meneliti ayat itu. Nah, kalau saya ambil tafsir itu cuma sumber ini aja, informasi-informasi tahun, ada kejadian apa, itu yang saya pakai, ya kan. Tapi kalau mengenai yang dia muter-muter terus dibanding itu seringkali meleset, karena dia dipengaruhi dengan Helenis. Pengaruh dengan Helenis banget. Makanya saya nggak pernah pakai tafsir-tafsir itu, nggak pernah. Oh, menurut ini artinya begini ya. Orang Reform sering begitu. Kalau debat nanti orang Islamnya ikut-ikut. Wah, ini menurut ini tafsirnya begini ya. Jadi tafsir sama tafsir ya ruwet. Kalau saya yang tertulis bilang apa, sudah pokoknya yang tertulis bilang apa udah selesai. Gitu kan. Tinggal kita membedakan mana yang metafora dan mana yang literal. Kalau metafora, ketika Yesus bicara sama orang banyak itu metafora. Kan sudah disebutkan kepada orang banyak yang bicara dalam perumpamaan. Pada murid-murid dia bicara secara langsung. Sudah tertulis juga, ada rumusnya. Nah, jadi sesuai tertulis. Nggak mungkin salah deh kalau tertulis. Lihat, kalau kita mau jawab orang tertulis, enak banget. Tapi begitu kita ngelantur kemana-mana, jadi nggak nyambung. Pakai tafsir ini, tafsir itu, saya jamin nggak nyambung. Nanti sana juga pakainya tafsir lagi. Nanti bilangnya nanti Ishak sudah tua kawinin anak 3 tahun. Boleh kan? Ya karena kan dia pakai tafsir, maka dia juga pakai tafsir. Kalau saya enggak, Alkitab bilang apa? Mau pakai tafsir, saya enggak urusan. Oh ini dokter, saya juga dokter, mau apa lu? Kan begitu kan? Ayo lo. Kalau dia mau ngomong, saya juga dokter, ayo. Kalau kamu kan pakai hoax, saya jelas ini. Kan begitu aja kan. Jadi kalau saya nggak mau pakai tafsir begitu, yang tertulis saja. Kembalilah yang tertulis. Sebetulnya Martin Luther waktu itu, gara-gara tafsir-tafsir itulah maka Martin Luther keluar sola scriptura. Tapi sayang sekali banyak gereja-gereja akhirnya ngomongnya mulutnya bilang sola scriptura, tapi dia malah kutip sana sini tafsirnya ini tafsirnya itu. Budi Asali misalnya dia paling sering kutip kan. Terakhir-terakhir dia bilang, oh itu Markus itu nggak ada itu ayat tambahan. Dari mana? Lawang di ini bahkan di Vulgata aja ada kok ayat tambahan dari mana? Oh di Vulgata pun ada, ya kan? Jadi yang salah siapa? Itu karena kebanyakan tafsir-tafsir itu. Kebanyakan tafsir-tafsir itu membuat kita jadi tidak karu-karuan. Jangan. Kembalilah ke yang tertulis, nanti Tuhan akan bicara kepada kita sesuai apa yang kita mengerti. Jangan memaksakan diri. Kalau belum mengerti, ya stop di situ saja. Hiduplah di dalam agape Kristus, maka logos itu akan menjadi rema. Dan rema itu akan membuat iman di hati kita. Gitu ya. Hiduplah dalam agape Kristus, maka logos yang kita baca akan jadi rema. Ini kita akan mengerti. Karena kita nggak hidup dalam agape, maka kita baca Alkitab nggak ngerti. Serius. Ayo mulailah diakonia dan bermarturia. Mulailah mengasihi, mengampuni, memberkati. Nanti setiap firman yang Anda baca itu akan jadi rema. Nggak cuma sekedar firman itu saja. Nah, gitu ya. Bahkan saya kalau ngajar kelas evangelis, itu saya ajari bagaimana membaca secara literal. Pesyatnya dulu kudu bener, katanya Ramban. Pesyat dulu kudu bener, kamu pesyatnya salah kok. Gereja-gereja dimarahin sama Ramban kan, tahun 1200. Kamu ini orang Kristen baca Alkitab tuh sambil berfantasi, si Ramban bilang begitu. Memang iya, zaman itu banyak gereja-gereja itu berfantasi.
Ya kan, sampai ada cerita nama-nama malaikat yang sejendrek begitu banyak itu. Dari mana kamu bisa berfantasi begitu? Nah, jadi jangan ya. Spesiatnya itu kudu bener dulu. Bacaannya aja kudu bener. Bacaannya apa, kita bisa mikirnya apa. Nggak bisa. Kayak orang Islam sama itu. Bacaannya apa, mikirnya apa. Jangan. Kembali yang tertulis. Nanti di kelas evangelis, kelas apologetik, itu saya ajarin teman-teman untuk setia kepada yang tertulis. Wah, itu pertama kali menderita itu. Menderitanya artinya bingung kita kan. Tapi nanti lama-lama enak juga. Oh, ternyata semua tertulis ada semua ya.